kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau memberikan kami waktu yang indah ini Tuhan, untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu membimbing kami sang roh kebenaran yang menculikkan pikiran hati jiwa kami untuk memahami setiap isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima, menyambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Selamat hari Minggu ya. Puji Tuhan, tetap semangat untuk setiap persekutuan ibadah ini ya, apalagi mendengar firman, kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur kita telah bertemu Bapak Gembala kita dan keluarga Bapak Cinaga tempat ini. Sungguh sukacita kita dalam melayani Tuhan semakin kuat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan saat ini. Kita akan belajar dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Agak panjang ya Bapak Ibu, tapi kita jabarkan nanti secara singkat waktunya. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk orang berhikmat dan untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina di dunia ini dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyadarkan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan memuduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar pada hari ini mengenai Rasul Paulus mengatakan pemberitaan salib ya. Kita merenungkan sesuatu yang sangat mendalam ya, yang berkaitan dengan dunia postmodern saat ini ya, mengenai salib Kristus ya. Mengapa Rasul Paulus mengatakan pemberitaan salib ya? Mengapa salib ya? Ya, berarti kalau salib ini identik dengan penderitaan ya. Mengapa jalan penderitaan ya? Mengapa tidak Rasul Paulus memberitakan Kristus yang sangat luar biasa ya? Hari ini kita sama-sama Bapak Ibu ya, untuk menyelami bagian penting dari surat Rasul Paulus, bukan hanya sekedar argumen logis, tetapi sebagai pengakuan iman yang tajam yang mengguncang dasar pemikiran dunia. Ya, ini kita memahami bukan sekedar bacaan ya.
Ini Rasul Paulus ini adalah perkataan Rasul ini, Paulus ini adalah sebuah pedang yang membedakan antara mereka yang percaya dan yang menolak. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini hidup di zaman yang menuntut segala sesuatu itu sempurna, ya, harus instan, harus menyenangkan dan harus menguntungkan, ya. Di dalam kehidupan gereja, kehidupan Kristen umumnya, ya, hidup dalam era mungkin bisa dikatakan disebut gospel of prosperity, atau mungkin kamu pernah mendengar Injil kemakmuran, ya, yang mengajarkan bahwa iman yang benar akan berbuah dalam kekayaan, ya, kesehatan, sukses dan segala macam, sehingga banyak sekali persekutuan rohani di luar sana, ya, penuh dengan lebih suka tentang khotbah-khotbah yang fantastis, khotbah-khotbah mukjizat, ya, berkat, kemenangan, ya, lepas dari hutang, resesi ekonomi, ya, sehingga di mana pemberitaan salib sesungguhnya, ya, di mana pemberitaan pengorbanan Kristus yang dikabarkan, di manakah darah dan peluh dalam menjalani mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sangat merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Bapak Ibu tahu Korintus itu kota maju kayak Jakarta ini, ya Bapak Ibu, multikultural, banyak kebanggaan, filsafat, kesuksesan dunia. Namun justru kepada mereka Paulus datang memberitakan apa? Salib, bukan kuasa duniawi, ya, bukan hal-hal yang menakjubkan, super power, tetapi salib yang diberitakan Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus, ya. Ini pesan yang sangat relevan di zaman modern sekarang ini, ya. Sehingga kita diundang hari ini untuk kembali, ya Bapak Ibu, menempatkan salib sebagai pusat hidup kita, ya, sebagai pusat pewartaan Injil dan sebagai pusat rohani keluarga Kristen kita, ya. Kita diundang melihat bahwa salib, ya, bukan suatu kegagalan, salib bukan suatu kelemahan, tetapi kemenangan dalam kerendahan, ya. Mari Bapak Ibu kita memahami, ya, belajar ayat per ayat secara ekspresif berdasarkan kontekstual dan relevansi zaman sekarang, ya. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang bodoh, bahkan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Apa konteks pada zaman Paulus saat itu, ya? Tadi kota Korintus itu adalah pusat dagang, ya, penuh dengan budaya Helenistik, ya, di mana retorika, logika, kekuatan militer adalah simbol kekuasaan dan keberhasilan. Tetapi Rasul Paulus memberitakan salib, ya. Mereka memahami kalau salib itu adalah alat eksekusi yang paling hina, ya, dan menyakitkan, ya, karena adalah aib kehinaan mutlak dalam konteks sosial saat itu, ya. Orang yang mati tersalib itu sangat hina dalam kalangan sosial saat itu. Nah, dalam pikiran orang Yunani, ya, mempercayai juru selamat yang mati di kayu salib itu adalah murni kebodohan, ya. Bagi mereka tidak logis secara filsafat, ya, dan tidak heroik secara militer, tidak mulia secara sosial. Ya, makanya mereka anggap, mereka tidak percaya juru selamat yang mati tersalib, ya. Bagaimana pesan teologisnya, ya, sehingga kita bisa melihat ada kata kebodohan dan kata atau kekuatan, ya. Salib, ya, salib adalah, ya, pedang yang membelah dunia, Bapak Ibu, ya. Bagi yang menolak itu dikatakan kebodohan, ya. Bagi yang percaya itu kekuatan. Ada dua penyamun, ya, Bapak Ibu tahu kisahnya, ya, kiri dan kanan, ya. Kalau dilihat dalam Lukas 39 ayat Lukas 23:39 sampai selesai, Tuhan Yesus tergantung di salib, ada ditemani oleh dua orang tersalib juga, ya, orang penjahat. Yang satu apa? Mengolok Yesus, ya, mengatakan gini, jika engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami, ya. Tapi yang sebelah kirinya Tuhan Yesus mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Apa yang kita tangkap dari dua penyamun ini, Bapak Ibu? Apa yang kita tangkap dari dua orang penyamun ini? Bagian pertama ya, yang sebelah kanan, bagi dia salib adalah tanda kelemahan dan kebodohan ya. Makanya dia mengatakan, jika engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi bagi sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa lagi? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mengerti, memahami adalah salib itu adalah tempat pengharapan dan keselamatan. Sehingga apa kata Tuhan Yesus kepada di sebelah kiri? Ya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kita memahami ya Bapak Ibu dalam konteks itu. Nah lalu ketika Tuhan Yesus mati tersalib, ada seorang perwira Romawi yang di saat itu bertobat ya. Dia mengatakan ketika menghunus lambung Tuhan Yesus keluar darah dan air, dia mengatakan sungguh dia adalah anak Allah. Dia melihat salib itu adalah sebuah penebusan keselamatan. Bayangkan di saat ujung-ujung itu seorang perwira bertobat yang melihat bagaimana salib itu ya Bapak Ibu. Sehingga sebab berita tentang salib memang bodoh bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Secara dunia konteksnya, kontekstual saat ini ya, apalagi orang-orang tidak percaya ya, menganggap salib itu memang hina ya. Masa Tuhan tersalib ya, Tuhan telanjang digantung ya. Banyak orang-orang dunia di luar sana mengolok-olok salib. Tetapi kalau kita menyadari, sadar bahwa mereka sadar sebenarnya manusialah yang tergantung dengan ketelanjangan mereka. Yesus menggantikan mereka ya Bapak Ibu. Nah, dan kita secara sadar dan melihat salib pasti mengatakan di sanalah Allah mengasihi kita sepenuhnya. Amin. Nah Bapak Ibu, banyak sekarang fenomena modern saat ini yang persekutuan rohani. Mohon maaf saya bukan menyinggung ya, tapi fakta keadaannya di luar sana persekutuan lebih menekankan ya berkat, menekankan finansial, menekankan kesembuhan dan kebahagiaan duniawi. Ya, banyak yang Bapak Ibu. Mungkin Bapak lihat KKR kesembuhan rohani, KKR esensi ekonomi. Ya, sangat heran sehingga timbullah pertanyaan, Injil apa sih yang mereka terima sehingga mereka tetap Kristen? Ya. Atau yang baru menjadi orang Kristen, Injil apa yang kamu terima sehingga kamu mau menjadi Kristen? Injil itu tidak menarik Bapak Ibu sebenarnya ya. Injil itu tidak menarik. Juru selamat mati tersalib untuk menebus dosa dunia. Ya, bagi mereka adalah suatu kebodohan, tapi bagi kita adalah sebagai hikmat Allah sehingga kita diselamatkan melalui salib itu. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan mungkin keluarga ya, ada kisah ya, ada kisah yang saya tangkap mungkin ya, mungkin kisah-kisah mungkin fiktif ya, tapi poinnya bisa kita dapatkan ya. Jadi ada seorang istri ya, suami istri ya, suaminya ini sakit ya, dia sakit dalam 10 tahun lumpuh ya, tidak berdaya, tidak bisa bekerja, tetapi istrinya dengan setia ya merawat si suami ya, merawat suami hingga sampai sembuh selama 10 tahun. Tapi orang kalau memandang, wah sih dia setia banget sih istrinya menjaga suaminya, itu udah lumpuh, miskin, gak ada apa-apanya, tinggalin aja cari suami baru kan. Kalau dunia berprinsip seperti itu ya, bodoh, temu aja ya merawat suaminya yang gak mau ngasih nafkah, sakit-sakitan selama 10 tahun. Tetapi apa? Kesedihan seorang istrinya yang merawat suaminya sehingga suaminya sembuh total ya. Kalau dunia pasti memandang bodoh ya. Ya bodoh, aneh, ngapain bertahan sama suami penyakitan 10 tahun dia bisa ngasih nafkah, tinggalin aja cari laki baru kan gitu ya prinsip dunia. Tetapi dia dengan tulus hati merawat suaminya. Nah jadi ada dorongan yang kita ambil. Apakah kita menghindar dari salib demi kenyamanan? Apakah kita mau memikul salib karena percaya ada kuasa di dalam jalan penderitaan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita seorang, khususnya Tuhan, seorang Kristen pada umumnya.
Lalu dilanjutkan 1 Korintus 1 ayat 19, sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ya. Mengapa Allah membinasakan hikmat orang-orang berhikmat? Ya. Jelas Bapak Ibu, dalam konteksnya saat ini, bahkan saat di zaman bangsa Israel, bahwa Allah menolak jalan dunia ya, yang menyombongkan kepintaran dan intelektual mereka, sehingga mereka merasa mereka bisa tanpa hikmatnya Tuhan ya. Kita hidup di zaman modern ini yang penuh penyembahan logika ya, menyembah logika mereka ya, tidak mengikuti apa yang hikmat Tuhan katakan. Namun hikmat sejati yang Rasul Paulus katakan sebenarnya bukan perkara pikiran ya, tapi perkara hati yang benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Sehingga Allah membinasakan hikmat orang-orang yang berdiri tanpa iman ya. Hikmat yang sombong dan tidak tunduk pada kehendaknya ya. Allah bukan anti kecerdasan manusia loh Ibu, bukan anti pikiran, tapi menolak ya hikmat yang tidak mengenal salib ya. Karena dunia saat ini berkata kamu harus menguasai, memenangkan, tundukkan, tetapi Allah mengatakan korbankan ya, serahkan, ampuni ya. Allah menolak hikmat yang penuh tinggi hati Bapak Ibu ya. Dunia tadi saya katakan menyembah otak ya, tetapi Allah menyelamatkan lewat hati yang murni, tulus ya. Itulah yang saat ini dunia mempertontonkan kesombongan intelektual. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak datang sebagai seorang filsuf ya, tapi Dia datang sebagai apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini sebagai filsuf, tetapi Dia datang sebagai apa? Ya, juru selamat. Sebab yang lebih utamanya dia adalah sebagai hamba. Ya, dia mau menjadi seorang hamba. Ya, orang hamba itu tidak dipandang ya, berbeda dengan orang cendekiawan, filsuf terpandang. Itulah sehingga kita memahami bahwa salib adalah kebalikan dari semua nilai dunia. Ya. Itu banyak sekarang saat ini ya, lebih percaya kepada psikologi modern ya, lebih cenderung pada teori motivasi dunia, bahkan spiritualitas, lebih percaya kepada rohani tanpa salib ya. Mereka ingin damai ya, mereka ingin damai ya saat ini di dunia saat ini, ingin damai tapi tanpa kasih ya dan mengampuni, ingin berkat tapi tanpa konfrontasi salib ya. Namun Injil yang kita percaya tidak pernah dipisahkan dari salib ya, sehingga kita memahami apa yang Rasul Paulus katakan pada saat itu ya. Lalu di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Apa maksudnya ya? Paulus sedang mencabar dunia ya, seorang filsuf maupun ilmuwan, teolog semua gagal ya, gagal apa? Menyelamatkan manusia dengan cara intelektual mereka semua gagal menyelami rencana Allah. Mereka semua gagal untuk memahami rencana keselamatan. Sehingga di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pemikir zaman ini? Bukankah Allah telah membodohkan hikmat dunia ini? Jelas karena dunia tidak mengenal Allah melalui hikmatnya Allah, maka Allah berkenan menyelamatkan orang yang percaya melalui yang dianggap kebodohan pemberitaan. Allah sengaja ya Bapak Ibu dengan membuat salib tampak tidak logis ya, secara manusia tidak logis, supaya manusia tidak mengandalkan pikirannya, tetapi tunduk kepada misteri kasihnya. Ya, ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus, ia menulis kepada orang yang hidup di dalam pusat budaya filsafat yang penuh dengan retorika dunia kuno saat itu. Ya, Korintus tadi adalah kota ya, kota kosmopolitan yang maju secara ekonomi dan sangat terpengaruh dengan kebudayaan Yunani. Tapi mereka mencintai perdebatan ya.
kagum terhadap pidato yang indah, pidato yang logis, ya, pidato yang terdapat nilai-nilai kebenaran dari keindahan retorika yang pada situasi zaman itu. Lalu 3 tokoh yang disebut Paulus, pertama orang berhikmat, ya, ada ahli Taurat, ada pembantah pemikir zaman ini, ya. Paulus sebenarnya menyindir mereka dengan gaya retoris Rasul Paulus. Di manakah mereka sekarang dengan segala kepintaran mereka? Apakah mereka mengenal Allah sesungguhnya? Tidak. Ya. Di sini kita melihat ironi sebuah fakta bahwa Allah menyelamatkan bukan melalui argumentasi brilian, ya, tapi melalui pemberitaan tentang salib. Ya, berita yang tampaknya bagi orang-orang di sana tidak masuk akal. Contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu kisah tentang Menara Babel, ya. Bagaimana manusia ingin mencapai Tuhan dengan hikmatnya mereka, ya, dengan kekuatannya mereka. Mereka bangun Menara Babel setinggi sampai langit, ya. Ingin mengatasi Tuhan, ya. Seolah mereka ya Tuhan turunlah agar saya yang di atas, gitu kan. Tapi Tuhan turun juga jadi manusia. Nah, tapi apa? Mereka membuat Menara Babel itu bukan penyembahan kepada Tuhan, tapi untuk membanggakan diri. Sehingga apa yang Allah lakukan pada saat itu? Allah mengacaukan bahasa mereka. Allah mengacaukan hikmat manusia menjadi kebodohan, ya, tercerai-berai. Sama seperti di Korintus, ya Bapak. Babel menunjukkan bahwa ketika manusia mencoba mengenal atau mengatasi Tuhan tanpa iman, mereka akan jatuh di dalam kekacauan, ya. Dunia menekankan, ya, jika kamu cukup pintar, jika kamu cerdas, pemahaman kamu luar biasa, intelektual kamu luar biasa, bisa menyelesaikan semua masalah, ya, konflik, kemiskinan, bahkan kematian. Faktanya apa Bapak Ibu? Kemiskinan tetap ada, konflik tetap ada, bahkan kematian tetap ada, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu, apakah dunia semakin baik saat ini? Apakah dunia semakin baik saat dipimpin oleh hikmat dunia? Perang di mana-mana, ya. Hikmat manusia, ya, manusia saling berlomba-lomba, beradu, ya, gagasannya untuk menciptakan teknologi, ya. Apalagi saat konflik saat ini, ya, Iran versus Israel, berlomba-lomba kan teknologi mereka punya alat canggih. Tujuannya apa, ya? Tadi membinasakan orang, ya. Hikmat mereka itu saling membinasakan, ya, senjata nuklir, ya. Apalagi persenjataan yang melengkapi alutsista mereka, drone, persenjataan nuklir, mereka berlomba-lomba, ya. Itu dia saat ini sekarang lagi berlomba-lomba untuk senjata, ya. Mereka saling beradu intelektual mereka, tapi untuk apa? Saling membinasakan, ya. Itulah dunia tetap tidak mengenal Allah. Ilmu berkembang, intelektual dunia berkembang, tapi faktanya hati manusia tetap kosong, ya. Situasi zaman sekarang, ya. Lalu banyak yang tahu Yesus sebagai tokoh sejarah. Yesus, kamu mengenal Yesus, tahu, ya, itu Tuhannya orang Kristen. Kamu mengenal Yesus, tahu, tapi tidak percaya kepadanya sebagai Tuhan yang menebus dan menyelamatkan. Banyak juga orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi apakah sebenarnya mereka percaya kalau Yesus menyelamatkan diri dia? Apakah percaya Yesus telah mengampuni semua dosa nasional, merugikan terhadap negara satu sama yang lain, ya. Jadi lalu dilanjutkan 1 Korintus 1 ayat 2-3, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi kebodohan, ya. Bapak Ibu, kenapa? Ya, karena orang Yahudi menginginkan yang namanya mukjizat, ya. Sedangkan orang Yunani menginginkan argumentasi yang logis, ya. Tetapi Paulus menyodorkan Kristus yang tersalib, ya. Bagi mereka itu gak masuk akal, bodoh, ya. Sehingga ada saat itu ketika Yesus masih di dalam dunia, ya, ketika ketemu sama orang ahli Farisi, ya. Orang Farisi ini minta suatu tanda dari surga, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kisahnya. Tapi Yesus apa? Menolak permintaan mereka.
Karena mereka itu hanya ingin tanda ya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu bahwa salib adalah batu sandungan karena menantang ego manusia ya. Mereka nggak percaya ya salib itu ya. Dunia membenci itu. Jadi ada dua tipe manusia, satu haus ya. Sampai sekarang juga dua tipe manusia. Satu haus akan sensasi tanda, satu haus logika hikmat dunia. Tetapi Injil tidak memberi keduanya. Injil memberikan salib kepada mereka dan kepada kita semua. Ya. Lalu apa konteksnya saat itu dan relevansinya pada zaman sekarang kita hidupi ya? Orang Yahudi mencari tanda. Bapak Ibu tahu kisah bangsa Yahudi ya? Pasti memahami ya, dari perjanjian lama, dari keluaran, ulangan, bilangan terus ya, bahwa bangsa Yahudi sepanjang sejarahnya mengenal Allah itu melalui tanda, melalui mujizat ya, tanda besar. Pertama di Mesir ya, tanda yang besar tulah. Terus apa? Laut terberau belah ya, mereka diselamatkan. Lalu di padang gurun Allah menurunkan mana dari langit ya, air dari batu ya, ketika Musa mengetuk batu itu keluar air. Lalu apa? Di zaman Nabi Elia dan Elisa ya, api turun dari langit ya, ketika Nabi Elia bertanding dengan nabi-nabi palsu di Baal ya. Nabi Elia memohonkan tanda dari langit, lalu Tuhan mengizinkan itu api turun dari langit. Lalu ada juga Elisa membangkitkan orang-orang yang orang mati dibangkitkan. Tetapi Kristus datang 2000 tahun lalu sebagai Mesias ya. Mereka mengharapkan tanda yang lebih besar dari Musa ya. Mereka mengharapkan tanda lebih besar dari Musa. Sampai saat zaman sekarang bangsa Israel, bangsa Yahudi ingin Mesias yang luar biasa. Sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu atau di luar sana yang pro terhadap Israel, pro terhadap Yahudi, saya ingatkan lah, tidak perlu ya. Mereka sebenarnya menjelekkan iman kita ya, konyol gitu. Mereka nggak percaya Kristus kita, mereka nggak percaya Mesias, Yesus Kristus ya. Sehingga mereka mengharapkan kalau bisa Mesias itu lebih besar dari Musa, lebih besar daripada Daud ya. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan kelembutan, bukan kekerasan. Ia datang mengusung salib, bukan tahta dunia. Ya, beda ya Bapak Ibu apa yang dunia kabarkan. Nah, ketika Yesus ya pelayanan dan menggandakan roti ya, atau Bapak Ibu tahu kisah ini ya, menggandakan roti, mereka bersorak. Oh, mereka nyanyi 5 roti dan 2 ikan ya, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan. Ya, gitu. Itu siapa? Ya, mereka bersuka-cita dengan itu ya. Tapi apa? Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata ya, anak manusia harus menderita dan disalibkan. Wah, mereka tercegang, kabur. Mana yang pengikutnya 5.000 orang itu? Mana yang Tuhan Yesus lakukan beribu-ribu orang mengumpulkan tanda? Ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia harus menderita dan disalibkan. Siapa yang setia? Murid-murid juga kabur, hanya ada ibunya ya yang dengan setia di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Mana? Mereka dikasih tanda mana? Sama zaman sekarang, dikasih kebesaran, dikasih berkat, tapi dia penderitaan kabur, nggak mau datang, Tuhan jahat. Ya banyak orang seperti itu. Lalu apa? Orang Yunani mencari hikmat, logika, berpikir, berfilsafat. Mereka mencari kebenaran melalui akal argumentasi ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau kebudayaan ilmuwan orang Yunani ya, mereka menghormati tokoh-tokoh seperti Socrates, tahu ya pasti Socrates, Plato, Aristoteles, ya pasti Bapak tahu Ibu teori-teorinya ya. Mereka lebih suka dengan teori satu kalimat yang mencegahkan dua dunia, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi bagi Paulus, mereka yang dipanggil, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena salib adalah sejatinya bukan kegagalan, tapi Tuhan. Haleluya, ada bersorak. Lalu ada satu lagi, ya saya
dulu terbeli utang saya ada 10 miliar, tapi ketika saya beribadah di tempat ini dan didoakan oleh Bapak ini, utang saya 10 miliar dibayar. Haleluya, puji Tuhan. Suara semua ada datang lagi, saya begini, besoknya saya dapat kerjaan, wah jadi DPR gitu kan. Apa pemberitaan apa yang diberitakan pada saat itu? Apa ya, Injil apa ya? Itu Injil kemakmuran. Mana salib yang diberi, yang dikabarkan? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi di tempat ini Injil yang sesungguhnya diberitakan Yesus mati tersalib. Dengan salib itu dosa-dosa kita tertebus, kita menjadi orang kudus, dan kita nanti akan bersama-sama dengan Allah. Bukan menikmati kenikmatan dunia ini. Dunia ini sementara Bapak Ibu, yang sementara. Kalau Bapak Ibu mau nyaman di dunia, tinggal aja dunia selamanya dunia. Gitu. Itulah Bapak Ibu. Ya. Bahwa banyak sekali mengajarkan bahwa iman akan membawa keberhasilan, bukan penyangkalan diri. Ya. Maka tidak heran seperti orang Yahudi dan Yunani zaman dulu, banyak orang Kristen sekarang tersandung oleh salib. Ya. Percaya ya? Banyak orang Kristen tersandung oleh salib. Sama. Gak ada beda jauhnya dengan konteks orang Korintus dengan orang-orang Kristen zaman modern sekarang. Ya, saya mau ikut Yesus yang menyembuhkan, tapi bukan Yesus yang mengajak menderita. Saya mau ikut Yesus memberkati, tapi bukan yang disalibkan. Ya, kita teringat terhadap mungkin lagu rohani yang sering kita dengar. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Ya. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau gak lah Bapak Ibu, tapi itu kita nyanyikan itu. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Coba tanya orang Kristen di luar sana, mau gak susah menderita? Adik mau nggak? Ya itulah, jangan, makanya banyak sekarang banyak orang-orang Kristen mau pindah agama, orang-orang Kristen meninggalkan keselamatan. Itu karena susah, nggak kuat terhadap penderitaan ya. Itu saat itu. Lalu apa? Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Di sini ya, tapi bagi mereka yang dipanggil, siapa yang dipanggil ya? Semuanya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang yang bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kenapa tidak dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah? Itu dari salib tadi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Disitulah tersembunyi kuasa dan hikmat sejati. Bukan karena salib itu indah ya. Kalau saya kita sini mungkin capek salibnya dari saya. Tapi kalau Ibu melihat salib yang tidak salib cuma sekedar gambar motif depan sini, tapi tidak tahu apa makna salib itu, ternyata tidak masuk Bapak Ibu menyelami pemberitaan keselamatan itu ya. Jelas ya, Allah membalikkan logika dunia, logika manusia yang tampaknya bodoh ya, tetapi salib adalah puncak kebijaksanaan. Yang tampaknya lemah, tapi ada kasih adalah kekuatan terbesar ya. Itulah yang harus kita hidupi dalam kita sebagai orang kudus Tuhan, menghidupi salib. Ya. Lalu ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya. Bahasa sederhananya gini ya Bapak, coba ingat deh, saudara-saudara Bapak Ibu, siapa sebenarnya Bapak Ibu ya? Ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan, bukan panggil Tuhan surga, tapi dipanggil Tuhan dalam keselamatannya ya. Banyak dari kita semua tidak bijak, banyak dari kita semua yang tidak berpengaruh ya, tidak terpandang ya, tapi Allah memilih kita. Allah memilih yang hina, yang lemah, yang tak berarti menurut dunia ya. Lihatlah panggilanmu katanya. Tidak banyak dari kamu yang bijak menurut dunia, tapi Allah memilih yang bodoh dari dunia. Mengapa? Pertanyaannya, supaya tidak ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu kenapa Allah memilih orang rendahan? Ya, gereja mula-mula ya, gereja awal pada zaman dahulu Kristen mula-mula
Itu mayoritas jemaatnya Bapak Ibu. Latar belakangnya apa? Budak, ya, buruh, janda, ya, orang-orang terpinggir. Tapi Tuhan melihat mereka, Tuhan memilih mereka dibandingkan orang-orang yang pintar, cerdas, ilmuwan. Sehingga saat ini karena berkat-berkat mereka, ya, penginjilan Injil diberitakan oleh orang-orang rendahan itu. Ya, Tuhan tidak memakai orang-orang pintar berfilsafat. Bukan berarti orang pintar tidak ada artinya, ada. Tapi kalau orang pintar tidak memakai hikmat Tuhan, sombong, ya, menjerumuskan diri, ya, banyak sekali korupsi segala macam. Itu orang pintar semua, orang berhikmat, ya. Contoh kisah dalam Perjanjian Lama, Raja Daud, ya. Bapak Ibu tahu ya Raja Daud siapa? Ya, Raja Daud, ya. Ketika Nabi Samuel mencari raja baru, ya, untuk menggantikan Saul, ya, ia mendatangi anak-anak Isai. Ya. Bapak Ibu tahu kan anak-anak Isai itu gagah, ya, ganteng, ya, keren, bajunya bagus lah, mungkin saat ini pakai jas gitu, ya. Ya, tapi Tuhan berkata, bukan orang ini, bukan yang ini, tapi Tuhan memilih siapa? Daud, seorang gembala, ya, gembala domba yang dipandang rendah pada saat masyarakat itu, tapi Tuhan memilih dia menjadi pengganti raja. Sehingga kita mengerti di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, Tuhan tidak melihat seperti manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati itu kan tersembunyi, ya, ya. Manusia melihat, oke, ya, lupa saya pakai jas, kan, pakai dasi, ya. Tapi Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Ya. Lalu ilustrasi ada juga kisah Rahab. Bapak Ibu tahu Rahab? Rahab, siapa Rahab itu? Kalau dalam Yosua 2, Rahab itu adalah seorang perempuan sundal dari Yeriko. Ya, maaf, sundal itu pelacur. Tapi apa? Yang dia itu bukan wanita bijak, dia itu bukan punya status sosial yang tinggi, ya. Ia terlibat dalam pekerjaan hina. Namun dia percaya kepada Allah Israel, ya, dibenarkan karena iman dia, ya, diselamatkan melalui kehancuran. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teliti lihat di Matius 1 ayat 5, ya, silsilah Yesus, Rahab itu nenek moyang Yesus. Loh, kok nenek moyang Yesus pelacur? Kenapa Allah memilih pelacur? Nah, itu sebuah misteri yang sangat luar biasa. Apakah yang ia punya? Tidak ada, tapi Allah menjadi segalanya baginya. Nah, sama hal di zaman modern saat ini, Bapak Ibu. Struktur tentang status, ya, masih berkuasa, ya. Dunia sama seperti Korintus, sama. Kita hidup di tengah sistem yang menghormati. Kita lebih menghormati, rata-rata zaman modern menghormati pendidikan yang tinggi, kekayaan, penampilan, popularitas. Ya. Kita mungkin di luar sana terbiasa mengukur manusia dari mana? Mungkin dari followersnya di media sosial, di Instagram, TikTok. Dilihat, oh, followersnya tinggi, ya. Atau gelar akademik, ya, atau gaji, harta kekayaan, ya. Orang terbiasa mengukur manusia dari hal itu, ya. Tapi Allah tidak melihat seperti dunia melihat. Allah tetap memakai yang lemah, yang biasa, yang tak berarti untuk menyatakan kuasanya, Bapak Ibu. Mengapa Allah memilih biasa? 1 Korintus 1:9 mengatakan, supaya jangan ada seorang pun yang mengorbankan diri di hadapan Allah. Ya. Allah ingin mau dunia tahu keselamatan bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Allah. Ya. Ia menghancurkan hikmat manusia, menghancurkan kebanggaan manusia. Agar apa? Agar tidak ada satupun manusia dapat berkata, aku diselamatkan karena usahaku. Tidak ada satupun manusia berkata, aku diselamatkan karena hikmatku, aku diselamatkan karena intelektualku, aku diselamatkan karena kecerdasanku, integritasku, dan lain-lainnya. Tetapi aku diselamatkan karena kekuatan dan perbuatan Allah yang mengasihiku. Ya. Allah mengangkat yang tersingkir supaya terang kemuliaannya makin nyata, Bapak Ibu. Itulah bagaimana kehidupan kita sebagai Kristen dalam melayani bergereja. Ya, mungkin, ya, ada yang merasa kita tidak layak melayani Tuhan, ya, karena tidak pandai bicara, ya, karena
tidak lulusan teologi atau karena saya tua ya, atau karena saya jelek. Banyak orang-orang saya nggak layak lah untuk melayani di gereja ya. Tapi justru disitulah Bapak Ibu Allah bekerja dalam kerendahan hati manusia. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30-31. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yaitu kebenaran, pengurusan, dan penebusan. Segalanya ada dalam Kristus, bukan hanya doktrin, bukan hanya doktrin moral, tapi Bapak Ibu semua tidak. Tapi kalau kita punya uang banyak tapi tidak ada kasih dalam keluarga, percuma saja ya Bapak Ibu ya. Ya kita kebahagiaan itu nggak bisa dibelikan oleh uang ya. Tapi uang itu penting ya, tapi bukan itu utamanya Bapak Ibu. Lalu kita selesai dari ibadah ini pulang bukan hanya membawa pengetahuan saja, tapi membawa keputusan untuk hidup dalam salib Kristus. Ya, dalam apa? Dalam kesabaran, dalam pengorbanan, dalam ketaatan. Di sanalah kekuatan sejati, hikmat sejati. Galatia 6 ayat 14 Rasul mengatakan, tapi aku sekali-sekali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita ingatkan hal itu. Mari Bapak Ibu, kita renungkan terus semakin hari. Terus kita renungkan, apakah saya mengikuti Kristus karena berkatnya atau karena salibnya? Ya. Apakah salib sungguh menjadi pusat hidup saya? Apakah saya menghidupi salib di keluarga, pelayanan, dan keseharian saya? Mari Bapak Ibu, renungkanlah. Ya. Itu saja sabda Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kita tutup dalam doa, tapi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus selalu memperbarui pikiran hati kita. Amin. Mari kita dalam satu doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan oleh pesan-pesan melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang mengingatkan kami betapa pentingnya pemberitaan salib dalam kehidupan kami. Saat ini dunia menawarkan kemakmuran, keberkatan, tetapi kami sebagai orang yang rendah hati, orang yang telah dikuduskan Tuhan, memahami bahwa salib itu adalah kekuatan bagi kami. Salib adalah penyelamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kemenangan yang Engkau berikan kepada kami melalui salib terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Sang Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu agar terus menolong kami hari setiap hari untuk memahami makna salib itu dalam kehidupan kami. Roh kebenaran yang hadir dalam segala hati kami, memperbarui dalam pikiran kami. Kami mohon Allah Tritunggal memberkati setiap pelayan kami. Allah Tritunggal memberkati setiap kegiatan kami di rumah tangga, hubungan sosial kami, agar tampak terwujud salib Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sabda-Mu, tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang selalu menuntun menbimbing kami sampai kelak kami bertemu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah kami. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari.